Oke, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan dari XRP ya. Dan kita akan sedikit membahas juga tentang perkembangan koin DeFi ya, Decentralized Finance. Kita ketahui koin DeFi ini sangat berprospek sekali ya. Sebelum itu kita bahas sedikit tentang XRP juga nih pertama-tama ya. Beberapa waktu yang lalu, ya sekitar 1 hari yang lalu, tanggal 1 Februari, sebelum terjadi PAM global yang katanya seluruh dunia ya, ternyata tidak mampu ya. Di video sebelumnya juga karena saya lihat ya agak meragukan gitu, karena kan XRP lagi dalam masalah ya dengan SEC ya. Makanya saya buat judul di video yang lalu itu, apakah ini hoax gitu ya? Apakah ini cuman pancingan aja gitu untuk ngepam khususnya pekerjaan para cukong gitu ya, untuk memancing agar bisa mengambil keuntungan gitu, dan ternyata digunting gitu ya. Di video ini sebelumnya saya minta maaf juga ya karena soundnya kan agak kurang ya. Tapi sepenggal saya putarkan sebentar ya, bahwa memang ini adalah PAM global yang bisa di sela-sela kesempitan gitu, karena ada berita SRP merespon SEC gitu pada saat itu ya. Dan semoga tidak banyak yang nyangkut ya, karena sebetulnya kita bisa ya melihat dari karakter grafik sebetulnya gitu. Yang saya bilang selalu kalau eh, namanya PAM global itu ya, masa menembus 10 ribuan aja nggak bisa gitu ya. Ya kita baca karakter grafik aja. Di sini kan ada double top nih. Ini aja sangat sulit nih menembusnya nih. Butuh butuh puluhan miliar US dollar ini untuk menembusnya nih. Dan dilakukan dengan secara serentak gitu. Dan ternyata tidak berhasil gitu dan terjadi pantulan gitu sampai ke bawah sekarang di harga 5.400. Itulah kondisinya ya. Karena Doge aja mampu gitu ya 1000% gitu. Ini ternyata tidak mampu ya, hanya nyampe bisa dibilang 100% lah sejak isu ini gitu ya. Dan tapi di Indodax tetap ya volumenya tinggi masih. Saya yakin ini kenapa bisa tinggi, masih top one ya di Indodax. Ini sepertinya korban sangkut saya menurut saya nih. Tapi bersabar saja begitu. Kalaupun Anda apa ya gelisah gitu ya, silakan buy aja di harga ini. Di harga sekarang ini juga Anda boleh buy untuk mengkoleksinya begitu. Sambil menunggu berita-berita tentang eh, sidang pengadilan SEC dan Ripple gitu ya. Dan banyak yang bertanya juga nih, sampai kapan nih turunnya dan masih bisa nggak naik gitu. Kalau soal naik ke atas bisa-bisa saja gitu, tapi kan kita harus menunggu informasi ya. Bisa saja dia menembus sampai ke all time high-nya ini ya di 52.000 gitu. Tapi kita harus berpikir logis gitu. Beritanya harus maksimal gitu. Beritanya itu harus benar-benar positif gitu. Jadi saran saya kalau Anda mau beli ya beli aja sekarang. Tapi kalau lebih baiknya ya tunggu aja di support-support yang pernah saya bilang ya di 3.000-an, 3.800 gitu ya. Di sini ya boleh aja Anda beli, tidak ada ruginya. Karena barusan ada berita juga ya, Prime XBT sudah mendelisting XRP gitu di trading pairs-nya gitu antara XRP USD dan XRP Bitcoin gitu ya. Jadi ini kan juga mempengaruhi juga nih, membuat orang lebih menjual lagi gitu. Jadi kemungkinan besar XRP akan terjadi penurunan lagi, tidak lama lagi karena berita ini juga baru saja nih ya. Konten ini saya buat baru 38 menit yang lalu gitu. Jadi ya tetap waspadalah dan tetap cari informasi sebaik mungkin gitu ya. Anda bisa follow-follow Twitter orang-orang penting nih di bidang-bidangnya gitu ya. Kemudian kita sedikit membahas kepada CoinDevi ya. CoinDevi ini sangat berprospek ya.
Sebelumnya saya juga membuat video tentang koin DeFi ya, dan saya menyarankan untuk menginvestasi di DeFi coin. Anda bisa coba tonton lagi nanti. Di sini saya menyarankan Chainlink dan AAV gitu, karena prospeknya sangat bagus nih. Dan ini video saya buat pada tanggal 24 Januari dan sekarang sudah agak menanjak tinggi nih harga-harga Chainlink dan AAV. Tapi itulah perkembangan dari DeFi ya. Jadi ini akan di masa mendatang sekitar 10 tahun kemudian gitu ya, akan memakan dunia keuangan finance perbankan gitu loh. Karena ya seperti yang kita ketahui ya, decentralized, tidak terpusat begitu, dan mempunyai inovasi keuangan gitu. Yang seperti kita ketahui, fungsi dari koin DeFi ya seperti simpan pinjam, investasi, asuransi, dan lain-lain ya. Kita lihat ini semua dikendarain oleh atau di platformnya itu adalah Ethereum gitu. Tapi ada satu yang menarik di sini ya, yaitu BNB. Binance Coin ini juga bisa menjadi investasi bagi Anda gitu. Anda boleh memulainya dari sekarang. Kalau Anda masih merasa kemalan, tunggu koreksi sebentar gitu di harga. Kalau di sebentar ya, saya cek dulu harganya di sini. Di Indodax itu 729.000. Ini juga bagus untuk investasi jangka panjang nih sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Ini adalah musuh bebuyutan daripada DeFi Coin. Inilah saingan paling pertama gitu daripada DeFi Coin, inovasinya gitu. Ini terjadi kenaikan terus-menerus nih. Semenjak ada berita DeFi Coin ini gitu. Dan kita tahu Binance Coin ini juga memiliki exchange juga ya, exchange terbaik di dunia ya, number one, top one dunia ya. Otomatis ini sangat berprospek menurut saya, karena secara tidak langsung dia sudah mempromosikan dirinya gitu. Si Binance Coin ini, BNB ya. Ini bisa menjadi pertimbangan Anda untuk investasi jangka panjang ya, tapinya. Karena Anda kalau beli sekarang ya memang akan terjadi koreksi juga nih nantinya ya. Kalau Anda mau ya tunggu aja koreksi seperti jarak-jarak seperti ini. Akan terjadi koreksi juga seperti ini. Itu sudah pasti. Tapi kalau Anda tidak sabar, ya Anda beli aja sekarang. Karena jangka panjang ya, bukan untuk trading. Kalau trading nanti takutnya kayak XRP ini gitu. Kalau soal XRP ini, ya Anda tunggu aja lah. Saran saya, Anda tunggu aja berita dari sidang pengadilan SEC dan Ripple ya. Jangan terlalu banyak bertindak untuk XRP saat ini gitu. Kecuali terjadi penurunan di 3.800 atau di 4.000, ya silakan Anda buy. Saran saya sih seperti itu gitu. Kembali ke DeFi ya, DeFi coin inilah ya, prospeknya bagus sekali sebenarnya. Kalau Anda yang sudah mengikuti ya, kalau Anda yang sudah mengikuti video saya di 24 Januari ini, ya saya ucapkan selamat. Anda sudah profit. Anda juga sebenarnya bisa saja jual sekarang untuk take profit, tapi sebaiknya ya ini lebih ke jangka panjang sih saya menyarankannya gitu. Begitulah untuk DeFi Coin ini gitu ya. Karena ini yang ngomong ini juga sebenarnya bukan sembarangan ya, seorang CEO Kraken gitu. Dia ini bisa dibilang termasuk analis juga ya. Bahkan dia baru-baru ini juga bilang Bitcoin ini juga sangat bisa dibilang menjadi suatu perubahan bagi masyarakat banyak, bahwa Bitcoin ini menjadi alternatif selain emas ya untuk investasi jangka panjang juga gitu, untuk menyelamatkan dananya dari inflasi gitu ya. Karena semakin terkenalnya, semakin berkembangnya dunia Bitcoin dan kripto ini, semakin menyadarkan beberapa manusia banyak manusia menyadari gitu, ternyata begitu kejamnya ya dunia perbankan selama ini gitu, yang selalu sistemnya terpusat dan selalu ditengahi oleh apa ya kita sebut ya, bisa dibilang ya itu bank itu sendiri gitu, antara si usaha dan kita sebagai masyarakat, dan ditengahi oleh bank gitu, yang tentunya diobok-obok tengahnya gitu ya. Inilah perkembangan dari koin DeFi. Semoga bisa Anda pertimbangkan untuk
investasi ya. Itu saya ulang lagi, beberapa berita ini seperti Prime XBT telah mendelis XRP ya. Jadi akan terjadi penurunan mungkin sebentar lagi. Jadi untuk bagaimana nih, apakah masih naik gitu ya? Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Dan termasuk Dogecoin juga banyak bertanya gini, apakah masih naik gitu ya? Kalau Dogecoin ini saya bingung nih mengatakannya karena sulit dianalisa gitu karena historinya sebenarnya kurang menarik sebenarnya. Karena dia mempunyai sejarah yang ya sebenarnya koin biasa aja gitu, bukan koin yang sesuatu yang canggih gitu, bukan teknologi yang canggih gitu. Belum bisa diandalkan lah untuk bersaing dengan koin-koin lain gitu. Apalagi dibandingkan dengan koin DeFi dan XRP gitu, apalagi Ethereum gitu. Sebenarnya belum ada apa-apanya nih Dogecoin nih. Tapi banyak gonjang-ganjing bilang yang bakal nyampe di $1 katanya gitu. Tapi ya kalau saya lihat dari segi analisa gini, saya sulit mengatakannya ya. Sulit juga gitu, gimana ya. Tapi paling Anda bisa harapkan di harga kembali ini, all time high ini, di harga 900 kembali. Tapi kalau Anda tidak terlalu mengganggu keuangan Anda gitu, biarin aja. Siapa tahu bisa sampai $1 ya. Karena kan ini bisa dibilang terlalu gampang di-pump ya gitu ya. Di-pump sebentar tanpa pump global lah ibaratnya kayak XRP gitu. Bisa langsung sampai 1000% gitu. Ya Anda tetap siaga aja kalau begitu menghadapi Dogecoin ini gitu ya. Dari segi inovasi sih sebenarnya biasa aja nih Dogecoin. Kalau Anda mau mengharapkan $1 ya silakan pantau terus. Begitu. Beda kalau kita berbicara XRP, koin DeFi gitu ya, Ethereum, Bitcoin gitu. Mereka memang memiliki inovasi-inovasi yang sangat canggih gitulah gitu. Jadi inilah sekilas ya dari konten saya ini. Silakan di-subscribe ya. Ini hanya sekedar review playback aja nih tentang bagaimana kabar dari pumper-pumper kemarin ya di 1 Februari. Semoga tidak banyak yang nyangkut ya. Bagi yang nyangkut sabar aja. Kalau Anda nyangkut banyak, Anda bisa balas nanti dengan membeli melipat gandakan di harga 4.000 nanti. Maksud saya kalau terjadi koreksi ya, karena kan ada berita buruk juga nih baru-baru ini Prime XBT delis XRP gitu ya. Nanti kalau harga di 4.000 Anda buy lagi aja. Karena ini saya analisis juga dari segi Fibonacci retracement juga tampaknya sudah bisa Anda beli gitu. Inilah pumpnya, bisa dibilang ini pump global yang gagal atau pump global yang hoax gitu ya. Oke ya, salam profit saya ucapkan kepada Anda. Jangan menjadi sebuah masalah baru bagi Anda. Anggap saja ini semua hanyalah game gitu. Jadi tetap mencari referensi lain, mencari informasi terbaru, tercepat. Di situ Anda bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Dan tetap bersabar dalam menghadapi pasar yang kejam ini. Sekian saya ucapkan, salam profit.